Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Al-Bukhari. Kita masih pada kitab tayammum, pada bab berikutnya, bab yang kedua, babun idza lam yajid ma'an wala turaban. Bagaimana kondisi seorang jika dia tidak dapat air dan juga tidak dapat tanah. Apakah ini mungkin terjadi? Mungkin, misalnya seorang yang dipenjara ya, sehingga dia diikat, dibelenggu ya. Misalnya dia tidak dikasih air dan juga tidak bisa bertayamum untuk salat. Tangannya tidak bisa digunakan untuk melakukan tayamum. Contoh. Ya, bagaimana? Apakah dia salat dalam kondisi demikian? Contohnya juga misalnya seorang yang sakit. Yang sakit kemudian dia tergeletak di tempat tidur dan dia tidak bisa bergerak. Tidak ada yang mewudukannya dan juga tidak ada yang mentayamumkannya. Contoh orang seperti ini. Contoh lagi misalnya seorang di atas pesawat. Kemudian ternyata kursinya sangat bersih, tidak ada debu sama sekali. Tayamum enggak ada debu. Air misalnya ya, kalau dia mau pakai air maka keburu waktu hilang misalnya. Ya, di waktu menjelang subuh misalnya orang ngantri pada banyak ya, sehingga kalau dia nunggu orang harus ngantri maka dia tidak akan sempat wudu dan waktu sudah lewat. Ini contoh orang-orang yang terkadang terhalang dari air dan juga terhalang dari tanah. Atau orang yang sakit, dia tidak boleh terkena dalam ruang isolasi, tidak boleh terkena air dan juga tidak boleh terkena tanah misalnya. Bagaimana? Apa yang dia lakukan? Apakah dia salat atau tidak? Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala Abu Abdullah rahimahullahu taala Al-Bukhari, qala haddatsana Zakaria ibnu Yahya qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah annaha ista'arat min Asma kiladatan fahalakat ya. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha. Bahwasanya Aisyah meminjam kalung, kasus yang kemarin kalungnya Aisyah hilang, ternyata kalung pinjaman. Ternyata kalung apa? Pinjaman. Yang di mana dia pinjam dari saudari beliau Asma bintu Abi Bakar. Kemudian kalung tersebut hilang, maka Rasulullah SAW mengutus seorang untuk mencarinya, kemudian mendapatkannya, yaitu Usaid bin Hudhair yang memimpin tim pencarian tersebut. Akhirnya ketemu tatkala unta Aisyah berdiri, baru ketahuan ada kalung di bawahnya sebagaimana kita jelaskan pada pekan lalu. Fa adrakathumus salatu wa laysa ma'ahum ma'un. Maka mereka pun mendapati waktu salat, yaitu waktu salat subuh. Walaysa ma'ahum ma', dan mereka pun tidak ada air untuk berwudu. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasallau, maka mereka salat. Dalam riwayat yang lain, wasallau bi ghairi wudu. Di antara mereka salat tanpa wudu. Di antara para sahabat ada yang salat tanpa wudu. Fasyakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengeluhkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ayatat tayammum, maka turunlah ayat tentang tayammum dalam surat Al-Maidah, sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Faqala Usaid ibnu Hudhair, maka Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu berkata di Aisyah, dia berkata kepada Aisyah, jazakillahu khairan, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan wahai Aisyah. Fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'alallahu dzalika laki walil muslimina fihi khairan. Demi Allah tidak ada satupun perkara yang menimpamu yang kau tidak suka dengan perkara tersebut, kecuali Allah menjadikan perkara tersebut kebaikan bagi engkau dan bagi kaum muslimin. Hadis ini mengisahkan tentang seorang yang dia tidak dapat air, kemudian dia pun salat. Kenapa dia salat? Waktu itu belum ada ayat tayammum, sehingga tidak ada air, mereka tetap salat dan Nabi tidak mengingkari mereka. Setelah itu baru turun ayat apa? Tayammum. Dan tidak disebutkan bahwasanya Nabi menyuruh mereka untuk mengulangi salat mereka dengan tayamum yang sudah salat selesai. Padahal mereka salat tanpa wudu. Tanpa wudu dan tanpa tayamum karena ayat tayamum belum turun.
Jadi ini diambil faedah oleh Imam Al-Bukhari, sisi pendalilannya, bahwasanya mereka waktu itu salat tanpa taharah sama sekali. Tanpa wudu. Dan tanpa tayamum karena ayat tayamum belum turun. Nah, bagaimana kalau kasus yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam babnya tadi? Bagaimana dengan seorang jika dia ternyata tidak dapat air dan juga tidak dapat tanah? Apa yang dia lakukan? Intinya, para ulama berselisih dalam masalah ini sekitar ada 5 pendapat. Ada mic-nya tidak? Bagaimana hukum orang yang tidak bisa berwudu dan tidak bisa juga tayamum? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada 2 pendapat, yaitu mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Kemudian kedua, ya, dan Malikiyah. Menurut Syafi'i Hambali, maka tetap wajib salat meskipun tidak ada air dan tidak ada tanah untuk umum. Wajib salat. Hanya saja bedanya, ya, menurut Hambali tidak wajib untuk diulang. Ada menurut Syafi'i wajib diulang. Kalau nanti dia sudah bisa tayamum atau dia sudah bisa wudu, maka di kemudian waktu dia mengulang salat tersebut. Tetapi ketika itu dia tetap wajib untuk apa? Salat. Ya. Ada sebagian jemaah haji yang mengatakan dengan istilah mereka salat untuk menghormati waktu, sehingga mereka di pesawat meskipun tanpa wudu, tanpa tayamum mereka salat. Ya. Nanti mereka tetap pulang ke tanah air, mereka salat lagi menurut mazhab Syafi'i. Ya. Karena menurut mereka di pesawat mereka tidak bisa mendapatkan air dan tidak bisa mendapatkan tayamum, sehingga mereka salat pada waktunya. Ya. Padahal menurut mereka ya ini sekedar untuk menghormati waktu. Setelah itu baru kemudian mereka ulang lagi ketika sampai turut mendarat. Ya. Adapun mazhab Malikiyah dan Hanafiyah tidak wajib salat. Tidak wajib salat. Hanya saja mereka khilaf lagi. Menurut Hanafiyah wajib diqadha. Wajib diqadha. Nanti kalau waktunya sudah lewat, sudah pulang, sudah dapat air, dapat apa namanya? Dapat tanah, maka wajib diqadha. Menurut Malikiyah tidak wajib diqadha. Ya sudah selesai. Kenapa? Gugur. Kenapa? Karena kewajiban salat gugur. Karena tidak ada taharah, gimana mau salat? Ya. Adapun Hanafiyah, kamu enggak bisa salat, ya nanti diqadha pada waktu yang lain. Ya. Kemudian ada pendapat berikutnya, pendapat Nawawi. Nawawi disunnahkan salat, tapi nanti wajib untuk diulang. Dan Nawawi mau salat boleh, enggak salat juga enggak apa-apa. Maka ada berapa pendapat ini semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini semua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari, 5 pendapat tentang kasus ini.
Ya. Nanti kalau antum dapat kasus tersebut, aduh, dapat yang mana saya pilih ya? 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa? Tidak usah dan tidak usah diulang. Pendapat siapa? Imam Malik. Tidak wajib sholat dan tidak usah diulang. Yang paling enak yang mana? Ini yang paling enak. Selesai, pusing-pusing. Ya. Ngapain sholat? Enggak ada wudu kok. Sholat enggak ada, saya enggak bisa tayamum kok. Sudah ada lewat. 1 jam kemudian ada air, ya sudah lewat yang tadi, enggak usah diqadha. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Hambali, ya. Ini yang lebih kuat. Dalilnya adalah hadis yang kita bawakan tadi dalam Sahih Bukhari, di mana para sahabat mereka tiba waktu salat subuh tidak ada air. Kemudian mereka salat atau tidak? Tetap salat. Mereka tetap salat meskipun mereka salat tanpa thaharah. Ya. Kemudian Nabi tidak menyuruh mereka untuk apa? Ulang. Maka dikiaskanlah dengan orang yang tidak juga bisa tayamum, salat tanpa thaharah, maka silakan tetap salat. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu, yang semampu dia adalah dalam kondisi demikian, maka dia tetap salat meskipun tanpa tayamum dan tanpa wudu dan tidak mesti diulang. Jadi pendapat yang buatlah pendapat Hambali, wallahu a'lam bishawab. Baik. Masalah ini ya sama dikiaskan kepada permasalahan ini tentang masalah orang yang tertahan belum bisa tawaf ifadah sementara dalam kondisi haid. Ini sudah pernah kita singgung dan ini banyak dialami oleh para ibu-ibu yang sedang hajian. Jadi mereka melaksanakan ibadah haji, kemudian ternyata mereka haid. Dan namanya tawaf tidak boleh dikerjakan dalam kondisi haid, ya. Tidak boleh dikerjakan dalam kondisi haid sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait." Lakukanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh jemaah haji, semua manasik lakukanlah, ya. Sa'i atau kemudian wukuf di padang Arafah, mabit di Mina, lempar jamarat, semuanya kerjakan. Cuma 2 yang kau tidak boleh, alla tatufi bil bait wala tusalli. Jangan kau tawaf dan jangan salat. Nah, sementara tawaf ifadah adalah rukun haji. Jika seorang tidak melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita jika dia ternyata datang bulan dan dia belum tawaf ifadah, maka wajib bagi dia menunggu. Ini yang harus dia lakukan. Wajib bagi dia menunggu sampai haidnya bersih, baru kemudian dia tawaf ifadah. Ini yang seharusnya demikian. Tetapi kondisi sekarang berbeda, kondisi darurat. Jamaah haji sebanyak di antara mereka tidak bisa disuruh menunggu. Kenapa? Karena mereka harus segera pulang ke tanah air karena sudah booking pesawatnya dan tidak mungkin ditunda. Tidak mungkin ditunda. Kalau seandainya dia tinggal di Madinah, ya sudah dia pulang dulu ke Madinah, nanti sudah bersih balik lagi baru tawaf ifadah. Tapi kalau jemaah haji Indonesia yang ngantrinya mungkin 10 tahun, 7 tahun, ada yang 15 tahun, kemudian dia disuruh pulang belum tawaf ifadah, berarti hajinya belum sah, harus daftar lagi. Tunggu lagi 15 tahun lagi baru tawaf ifadah. Selama dia belum tawaf ifadah tidak boleh digauli oleh suaminya, repot. Yang repot suaminya bukan dia. Dari situ oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat bahwasanya wanita yang dalam kondisi demikian dia boleh tawaf meskipun dalam kondisi haid. Meskipun dalam kondisi tidak suci, mengkiaskan dengan masalah ini. Dikiaskan dengan masalah ini sebagaimana seorang boleh salat tanpa wudu dan tanpa tayammum dalam kondisi darurat. Nah, tidak perlu menunggu waktu selesai, nanti aja enggak. Kita berusaha salat sebelum waktu selesai. Sebelum waktu selesai. Ya kalau kita tunda-tunda nanti mungkin air datang 2 jam lagi, mungkin kamu sembuh bisa pakai tanah 2 jam lagi, ya keburu waktu salat sudah lewat. Maka boleh baginya untuk salat tanpa wudu dan tanpa tayammum. Maka demikian juga wanita tersebut boleh tawaf meskipun dalam kondisi haid karena dalam kondisi darurat, maka kemudian dia tawaf ifadah.
Taib. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu tayammum fil hadar idza lam yajidil ma'a wa khafa fauta salat. Bab tentang bolehnya tayammum tatkala tidak bersafar. Tatkala tidak bersafar. Ya. Kebanyakan orang butuh tayammum dalam kondisi safar. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang jika kalian di antara kalian sakit atau dalam kondisi bersafar. Ya, sakit dalam kondisi bersafar. Kemudian tidak dapat air, maka bertayamumlah. Jadi secara umum orang butuh tayamum tatkala sedang safar. Sementara orang tidak safar rata-rata tidak perlu tayamum karena air ada. Tapi bolehkah kita bertayamum dalam kondisi tidak safar, dalam kondisi hadar, dalam kondisi muqim? Ya, karena khawatir waktu salat akan lewat, maka pendapat yang benar adalah boleh. Hal itu diperbolehkan. Ada khilaf memang, tapi pendapat yang benar yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah boleh berdasarkan judul bab yang beliau sebutkan. Jadi saya ulangi lagi, judul yang ditulis dalam Sahih Bukhari itu adalah fikihnya Imam Bukhari. Fikihnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari sangat perhatian terhadap judul-judul bab karena disitulah fikih beliau, kemudian beliau berdalil. Adapun Imam Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim, beliau tidak membuat judul. Ketika beliau membuat hadis-hadis, beliau berusaha mengumpulkan seluruh jalur-jalur dalam satu tempat. Nanti kemudian datang Imam Nawawi rahimahullahu taala, kemudian beliau mengomentari Sahih Muslim, beliau yang bikin judul. Jadi judul yang terdapat dalam Sahih Muslim itu bukan karangan Al-Imam Muslim, tetapi karangan Nawawi atau yang lainnya rahimahullahu taala. Adapun dalam Sahih Bukhari yang bikin judul adalah Imam Bukhari. Maka kalau dia bikin judul, itulah fikih yang beliau pilih di antara khilaf yang ada. Di antara dalam masalah ini beliau berpendapat bahwasanya seorang dalam kondisi tidak safar boleh bertayamum kalau memang kondisi mengharuskan demikian. Wa bihi qala Atha, dan ini pendapat Atha bin Abi Rabah. Ya. Kemudian wa qala Al-Hasan fil marid indahul ma, berkata Al-Hasan tentang seorang yang sakit dan di sisinya ada air. Wala yajidu man yunawiluhu, sementara ada air tapi tidak ada yang mengantarkan air kepada dia tidak mungkin turun dari tempat tidurnya untuk ngambil air dan tidak ada orang yang mengantarkan air kepada dia. Apa kata Hasan Al-Basri? Tayammam, hendaknya dia bertayamum. Selesai. Tidak usah nunggu nanti pada maghrib ada yang junguk, baru saya qadha nanti duhur sama asar. Enggak perlu. Ya pokoknya enggak ada orang, kita enggak tahu orang itu kapan datang bisa membantu kita mengambil air, bisa mewudukan kita, bisa mentayamum kita, enggak ada. Enggak tahu kapan ada orang bisa membantu kita untuk berwudu, ya sudah langsung tayamum, langsung salat. Karena kalau dipaksa untuk turun dari tempat tidur, berat bagi dia. Apalagi misalnya seorang di rumah sakit kemudian diikat dengan berbagai macam selang. Kemudian mau lepas semua enggak bisa. Ya udah dia tayamum di situ sebisanya. Kalau ada debu dia tayamum, kalau enggak ada debu enggak usah tayamum, langsung salat. Sebagaimana kita jelaskan. Intinya di sini bahwasanya orang yang tidak sedang bersafar dia boleh bertayamum. Ya. Ini orang sakit ini bisa pakai air, tetapi karena dia tidak bisa sampai kepada air, maka dia boleh tayamum. Kemudian juga wa aqbala Ibnu Umar min ardhihi bil jurf. Kata Al-Imam Al-Bukhari, dan ini semua hadis muallaq ya. Hadis muallaq tidak disebutkan sanadnya dari awal sampai akhir. Kata beliau Ibnu Umar datang dari kampungnya atau dari tanahnya di Al-Jurf. Dia punya tanah di daerah Al-Jurf. Al-Jurf ini di kota Madinah ya, dekat kota Madinah. Fa hadratil asr bil mirbadi an-na'am. Maka tiba-tiba dia menuju kota Madinah di suatu tempat namanya Mirbad an-Na'am, tiba waktu salat asar. Kemudian dalam riwayat disebutkan dia pun bertayamum. Padahal dia tidak sedang bersafar. Karena daerah Mirbad al-Ghanam itu bukan jarak safar. Tetapi kemudian beliau bertayamum, fa shalla, kemudian beliau salat dengan tayamum, tsumma dakhala al-Madinah. Kemudian beliau masuk dalam kota Madinah, wa syamsu murtafi'atun falam yu'id. Padahal waktu dia masuk kota Madinah, matahari masih naik dan dia tidak ulang salatnya. Ini tidak ulang salatnya.
Ini riwayat sebenarnya ada tambahan tidak disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tapi disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu hatta idza kana bil mirbat tayammama famasaha wajhahu wa yadayhi wa shalla al-'asr. Tatkala beliau sampai di al-mirbat di dekat kota Madinah, maka beliau pun bertayamum, maka beliau mengusap wajahnya dan kedua tangannya, kemudian beliau salat asar. Padahal beliau tidak sedang apa? Bersafar. Karena tidak ada air tatkala itu. Tidak bisa dibayangkan zaman sekarang. Beliau berjalan tengah perjalanan, air kapan tibanya? Kalau jalan dari kota Madinah mungkin masih sangat jauh. Ya beliau bertayamum, selesai. Beliau tidak tahu, siapa tahu di tengah jalan ada halangan sehingga tidak bisa sampai kota Madinah kecuali maghrib atau sampai pada waktu terlarang. Maka dengan ijtihad beliau Ibnu Umar, maka beliau bertayamum padahal bukan dalam kondisi apa? Safar. Padahal sampai kota Madinah, sudah masuk kota, di situ banyak air, ternyata matahari masih ada. Dan beliau tidak mengulangi salat. Beliau tidak mengulangi salat. Maka ini pendapat yang lebih kuat, tidak perlu mengulangi salat kalau sudah bertayamum. Baik. Dari sini kita bisa ambil faedah, ya. Kalau seorang sudah melakukan suatu salat dengan sah menurut syariat, maka tidak perlu diulang. Ibnu Umar waktu tayamum sudah memenuhi persyaratan. Dia sudah cari air di sekitar situ, enggak ada. Berarti persyaratan walam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air. Fatayammamu, maka bertayamumlah. Kemudian beliau bertayamum, kemudian beliau salat asar. Kemudian ternyata beliau sampai ke Madinah masih bisa salat asar sebenarnya dan ada air, tapi beliau tidak mengulang salat asar. Diambil faedah dari ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, misalnya seorang antum pulang dari Bandung menuju Jakarta. Kemudian di dalam perjalanan, di tengah perjalanan tiba waktu salat zuhur. Lantas antum salat zuhur jamak qashar dengan apa? Asar. Ternyata antum tiba di Jakarta jam 3. Sudah pulang sampai rumah jam berapa? Jam 3. Baru dikumandangkan azan asar. Apakah antum harus mengulangi asar? Jawabannya tidak perlu. Karena waktu antum salat jamak qashar zuhur dan asar sudah sesuai dengan persyaratan. Antum dalam kondisi musafir tatkala itu dan antum boleh menjamak dan antum boleh apa? Mengqashar. Jadi ketika sampai di Jakarta tidak perlu lagi mengulang salat. Satu kasus saya ditanya waktu lebaran kemarin. Ada kawan waktu itu kemarin kan lebaran kemarin Indonesia puasanya 30 hari. Saudi berapa hari? 29. Mereka lebih dahulu lebaran daripada kita. Maka teman waktu itu dia mau pulang di malam Idul Fitri. Di malam Idul Fitri. Maka kemudian dia telepon saya, Ustaz, saya mau naik pesawat ini Ustaz. Agak telat dia naik pesawatnya. Saya puasa enggak besok karena saya tiba di Indonesia masih tanggal 30 Ramadan. Sementara sekarang saya sudah lebaran. Apakah saya harus puasa atau tidak? Wah, saya bingung juga. Saya bilang sebentar, saya cari fatwa ini, saya mau naik pesawat Ustaz, karena dia akan puasa atau tidak di atas pesawat. Maka saya bilang, akhirnya saya dapat fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah. Jawabannya begini. Intinya, kalau Anda naik pesawat, tiba waktu adzan subuh di pesawat, lihat posisi Anda di mana. Apakah Anda masih daerah Khalij, daerah Timur Tengah, ya, di mana daerah tersebut pada lebaran, berarti Anda tidak wajib untuk puasa tatkala itu. Paham? Karena Anda menemukan subuh masih berada di posisi Saudi dan sekitarnya, dan mereka sedang lebaran tatkala itu. Maka tidak mungkin Anda berpuasa karena Nabi melarang berpuasa di hari apa? Lebaran. Dan Anda sedang berada di atas areal mereka, maka tidak boleh Anda puasa. Tapi kalau kamu pas subuh sudah masuk di Malaysia, berarti kamu harus puasa karena Malaysia sedang berpuasa pada hari tersebut. Jadi kamu lihat subuhnya kapan? Dah ini oke Ustaz. Nah, ya udah, akhirnya saya ketemu. Di mana kemarin puasa enggak? Enggak Ustaz. Kok bisa? Waktu pas subuh kita masih daerah Timur Tengah. Ya alhamdulillah. Berarti tidak wajib untuk apa? Berpuasa. Karena dia berbuka sesuai dengan syariat, paham? Sesuai dengan syariat, dia boleh untuk berbuka. Ya. Nah, tapi di Indonesia orang-orang puasa dia sudah tidak wajib untuk berpuasa dan dia tidak wajib untuk qada. Karena dia berbuka sesuai dengan apa? Syar'i. Paham? Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Abu Abdullah rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibn Bukair. Qala haddatsana Laitsu an Ja'far bin Rabi'ah an al-A'raj qala sami'tu Umairan maula ibni Abbas.
Kata Al-A'raj, aku mendengar Umair maulanya Ibnu Abbas qala aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umair, aku datang bersama Abdullah bin Yasar, dan Abdullah bin Yasar adalah maulanya Maimunah. Maula itu bisa artinya budak, bisa artinya budak yang dimerdekakan oleh majikannya, ya. Aku bersama Abdullah bin Yasar, inilah maulanya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna ala Abi Juhaim bin Al-Harith bin Simmah Al-Ansari. Sampai akhirnya kami masuk ketemu dengan Abu Juhaim bin Al-Harith bin Simmah Al-Ansari. Faqala Abu Juhaim, maka Abu Juhaim berkata, aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Dalam riwayat Bi'ril Jamal. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Sumur Al-Jamal. Itu suatu daerah namanya Sumur Al-Jamal, atau suatu tempat situ mungkin ada sumur namanya Sumur Al-Jamal. Falaqiyahu, atau suatu tempat namanya Bi'ril Jamal. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi. Tiba-tiba ada seorang bertemu dengan Nabi kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi dalam kondisi tidak berwudu. Maka Nabi tidak menjawab salam tersebut. Hatta aqbala alal jidar. Sampai kemudian Nabi menghadap dinding. Kemudian Nabi bertayamum. Famasaha biwajhihi wa yadayhi. Kemudian Nabi mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Thumma radda alaihi salam. Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertayamum baru kemudian Nabi menjawab salam. Kan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak bersuci. Hukumnya boleh salam tanpa wudu, menjawab salam tanpa wudu, tapi Nabi ingin melakukan yang terbaik. Maka beliau ingin menjawab salam dalam kondisi apa? Bersuci. Namun karena tidak ada air sekitar situ, mau cari air keburu orangnya pergi. Maka Nabi bertayamum tatkala itu langsung menjawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dan ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum dalam kondisi tidak safar, dalam kondisi mukim, dalam kondisi di al-hadar. Al-hadar maksudnya dalam kondisi hadir, dalam kondisi mukim, ya. Oleh karenanya yang dirajikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala boleh bertayamum dengan dua syarat meskipun tidak dalam kondisi safar, dengan dua syarat. Yang pertama yaitu tidak ada air, yang kedua khawatir waktu salat apa? Lewat. Khawatir waktu salat lewat. Adapun kondisi Nabi melakukan demikian karena khawatir orang tersebut pergi sehingga Nabi tidak sempat jawab salam dalam kondisi suci, maka Nabi melakukan apa? Melakukan tayammum meskipun bukan untuk salat tapi untuk sekedar menjawab salam. Wallahu alam bissawab. Tadi lokasi Al-Mirbat yang di mana Ibnu Umar tadi tayamum di situ, ternyata jaraknya dari Madinah sekitar 1 mil. Cuma sekitar 2 kilo kurang, 1,8 kilo. Ya, berarti kan bukan jarak safar, tetapi Ibnu Umar tetap apa? Bertayamum. Dalam riwayat yang lain, waktu Nabi SAW diucapkan salam, maka Nabi menghadap dinding. Ternyata dinding tersebut enggak ada debunya, maka Nabi fahattahu bi'asan. Maka Nabi congkel-congkel garuk-garuk dinding tersebut supaya ada debunya. Baru kemudian Nabi bertayamum. Ini syarat bahwasanya orang bertayamum harus ada debunya. Ini masalah khilaf memang. Ada yang mengatakan semua yang berasal dari bumi meskipun tanpa debu enggak ada masalah. Misalnya batu, ya. Misalnya enggak ada debunya, batunya licin. Sebenarnya mengatakan boleh. Ya, tapi pendapat yang kuat harus ada debunya. Ya, harus ada debunya. Taib, pembahasan berikutnya babun al-mutayammimu hal yanfukhu fihima. Apakah orang sedang bertayamum meniupkan kedua tangannya, menghembus udara di kedua tangannya, ya, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya sunnah seorang bertayamum bilang apa? Bismillah. Tanpa bismillah juga enggak apa, tapi sunnah bilang apa? Bismillah. Kemudian menepuk sekali, kemudian meniupkan atau mengepaskan, menghembuskan. Setelah itu baru kemudian apa? Mengusap wajah, baru kemudian tangan kiri mengusap telapak bagian atas tangan kanan mengusap bagian atas telapak apa? Tangan kiri.
Apakah nanti sampai di sini, sampai di ketiak? Intinya ini yang sunnahnya seperti itu. Nah, apakah perlu ditiup? Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam an Dzarrin an Sa'id bin Abdurrahman ibni Abza an abihi qala Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Ada seorang datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala inni ajnabtu falam usibil ma. Ya Umar, saya dalam kondisi junub dan saya belum menyentuh air. Ya, artinya aku tidak bisa menyentuh air. Faqala Ammar bin Yasir li Umar bin Khattab, maka Ammar berkata kepada Umar bin Khattab, "Amat tadhkuru?" Seakan-akan Umar lupa. Ya. Umar lupa bahwasanya dia pernah mengalami bahwasanya orang kalau tidak dapat air maka cukup bertayamum. Maka Ammar berkata kepada Umar, "Amat tadhkuru anna kunna fi safarin ana wa anta?" Wahai Umar, tidakkah kau ingat kita dulu pernah bersafar, saya dan kamu? Fa amma anta falam tusalli. Terus kemudian di tengah jalan ternyata kita berdua junub. Adapun Umar tidak salat. Kamu salat dalam kondisi junub. Ya. Wa amma ana fatama'aktu fa shallaitu. Adapun aku pun membaringkan badanku di tanah. Ini ijtihad dari Ammar bin Yasir. Dia tidak tahu kalau tayamum cuma sampai di mana? Di tangan saja. Maka dia menyangka tayamum pengganti air. Kalau pengganti air namanya mandi, harus kena air seluruhnya, maka dia menyangka harus kena pasir seluruhnya. Maka dia buka bajunya, kemudian dia goreng-goreng di mana? Di pasir. Semua badannya kena pasir semua, baru kemudian dia salat. Umar tidak salat. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyebutkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aku dan Umar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar, "Kana yakfika hakadha." Seharusnya begini saja, enggak perlu gitu-gitu. Wa daraba bi kayfihi al-ardha, bi kaffaihi al-ardha, maka Nabi pun mencontohkan dengan praktek nyata, Nabi pun memukulkan kedua tangannya di tanah, wa nafakha fihima. Wa nafakha fihima. Ditiup. Summa masaha bihima wajahu, kemudian Nabi mengusap wajahnya wa kaffaihi. Maka ini dalil bahwasanya ya, tatkala seorang bertayamum disunahkan untuk menghembuskan pasir. Jadi karena tidak ingin ya saya pasir kemudian ambil pasir belepotan di wajah, enggak. Yang penting ada debunya. Ya, sebagian orang memahami berarti tanpa debu enggak apa-apa. Kenapa kalau harus ada debu kenapa Nabi tiup? Maksudnya bukan meniup debu sampai habis ya. Tapi maksudnya mengurangi kadar debu. Karena yang penting ada debu cukup untuk mengusap wajah dan tangan. Seandainya tidak disyaratkan debu, tentu Nabi akan begini, kalau perlu Nabi cuci tangan. Tapi Nabi cuma sekedar dihembuskan, berarti masih ada debu yang tersisa. Oleh karenanya, seorang bertayamum meskipun debu sedikit enggak ada masalah. Debu sedikit, misalnya dia bingung cari debu di mana, ke tembok. Oh, ada tembok sudah lama enggak dipel ya. Boleh. Yang penting ada debunya ya. Ada debunya ya. Kalau misalnya ada teman antum banyak debu, antum boleh ambil debunya. Yang penting tangan ada apa? Debu. Benda manapun ada debunya boleh dipakai untuk tayamum. Makanya kalau kita di pesawat terkadang susah untuk tayamum karena pesawatnya terlalu bersih. Ya. Misalnya kita naik pesawat luar negeri, cari debu enggak ada, di gini-gini enggak ada ya, repot. Nah, gimana kalau sendal kita? Kalau debunya boleh. Jalan ada debunya dan yang penting tidak kotor, tidak bau najis, boleh kita bertayamum dengan debu yang ada di sendal kita. Boleh, enggak ada masalah. Baik. Tentunya hal ini dalil bahwasanya boleh berijtihad meskipun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ammar berijtihad? Karena dia tidak mungkin hubungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mungkin WhatsApp, dia enggak mungkin telepon. Sementara waktu salat akan selesai. Apa yang dia lakukan? Ya sudah dia berijtihad. Dia enggak mungkin tanya Umar, ilmu dia dengan Umar setara. Umar juga enggak tahu, dia juga enggak tahu. Mau tanya siapa? Ya sudah akhirnya dia berijtihad. Dia berijtihad. Jadi terkadang seorang mengalami hal ini. Misalnya, dia terjebak dalam suatu permasalahan. Ini tidak mungkin telepon Ustaz karena permasalahan depan dia. Dia harus lakukan segera, ambil tindakan segera. Maka dia berijtihad. Bukan dia ahli ijtihad, tidak. Dia tidak bisa lakukan apa-apa. Mau tanya Ustaz enggak bisa, enggak ada waktu lagi untuk tanya Ustaz. Harus segera dia kerjakan. Ya. Maka dia boleh bertanya kepada hatinya mana yang menurut dia lebih baik. Seandainya ada tempat untuk bertanya, haram bagi dia untuk mengambil apa? Keputusan.
Tetapi dalam beberapa kesempatan kondisi seorang tidak bisa sempat lagi bertanya. Ya. Misal dalam kejebak di hutan atau misal dalam kondisi peperangan, ini bagaimana menghadapi ini? Mau tanya enggak sempat. Kalau dia enggak ditembak, dia menembak, dia ditembak misalnya. Ya. Seharusnya dia punya ilmu untuk hal tersebut, tapi misalnya dia sudah belajar menghadapi suatu kondisi yang tidak bisa dia hadapi, dia bingung, tidak sempat untuk bertanya, maka kalau dia bertanya kepada hatinya, lakukan mana yang menurut dia lebih baik. Namun hukum asalnya, kalau dia bisa kontak kepada orang yang berilmu, maka haram bagi dia untuk mengambil keputusan. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Nah, kondisi Umar tidak mungkin berijtihad, Ammar juga tidak mungkin berijtihad. Dua-duanya berijtihad dan dua-duanya salah. Umar salah atau tidak? Salah, dia tidak salat. Harusnya dia tayammum. Ammar bin Yasir salah atau tidak? Salah, tayammumnya kelebihan. Dan ini dalil mendukung pembahasan kita yang pertama tadi, pendapat mazhab Hambali. Umar salat atau tidak? Umar salat tidak? Tidak salat. Apakah Nabi menyuruh dia untuk ulang? Tidak. Dia berijtihad dan menurut dia tidak wajib untuk salat dan Nabi tidak suruh dia untuk apa? Ulang. Ya, menurut dia kewajiban gugur tatkala itu ternyata ijtihadnya apa? Keliru. Ijtihadnya keliru. Taib. Ini juga dijadikan dalil bahwasanya jika seorang melakukan taharah lebih daripada seharusnya, maka taharahnya tetap sah. Taharahnya tetap apa? Sah. Seperti Ammar bin Yasir, dia mengguling-gulingkan badannya di tanah. Tentu bagian wajah dan kedua tangannya sudah kena tanah, ya tidak? Berarti dia sudah melakukan kadar minimal tayammum. Artinya tanah tersebut sudah kena wajahnya dan sudah kena apa? Tangannya. Cuma dia berlebihan, akhirnya rambutnya, kepalanya, badannya semua kena tanah. Berarti dia bertayamum berlebihan. Tetapi menurut para ulama, Nabi tidak menyuruh dia untuk tayamum ulang, menunjukkan tayamum dia itu sah. Tapi Nabi mengatakan seharusnya cukup begini saja. Nabi tidak mengatakan kau tidak sah tayamumnya, tapi Nabi mengatakan seharusnya cukup begini saja. Wajah dan kedua tangan. Berarti apa yang dia lakukan itu sah. Apa yang dilakukan apa? Sah. Dari sini kalau ada seorang dia berwudu, kemudian dia tidak ngerti, dia berwudu, kemudian dia sampai ke ketiaknya, pas ke tangan ya. Kemudian waktu dia cuci wajah sampai lehernya, sampai ke dadanya. Ya. Ini dia wudu berlebihan. Tetapi apakah wudunya sah? Sah. Wudunya sah. Paham? Baik. Faedah yang kedua diambil oleh Ibnu Hajar dalam kisah Ammar bin Yasir waktu dia guling-gulingkan badan. Ini menunjukkan bahwasanya tayamum tidak wajib tertib, tidak seperti wudu. Wudu wajib untuk tertib. Ya. Maka kalau tidak tertib maka tidak sah. Maka berwudu harus faksilu wujuhakum, wajah dulu. Baru kemudian aidiakum ilal marafiq. Begini atau begini terserah, ilal marafiq. Kemudian kepala, baru kemudian kedua kaki. Ini urutannya harus demikian. Jadi wajah dulu, kedua tangan, kemudian kepala, baru kedua kaki. Barang siapa bolak-balikkan, wudunya tidak sah. Nah, para ulama khilaf tentang tayamum. Apakah wajib tertib sebagaimana wudu? Sebenarnya mengatakan dia wajib tertib sebagaimana wudu. Karena dia adalah pengganti wudu. Ya, sebenarnya mengatakan tidak wajib karena tayamum bukan cuma pengganti wudu, dia juga pengganti mandi apa? Junub, dan mandi junub tidak wajib tertib. Ente mau basuh yang mana dulu, yang penting semuanya kena apa? Air, tidak wajib tertib. Ya, dan di antara dalil yang menguatkan bahwasanya tayamum tidak wajib tertib, artinya boleh wajah dulu, boleh tangan dulu. Seandainya orang tayamum, dia tayamum bismillah. Atau dia tayamum bismillah. Baru kemudian apa? Tangan dulu baru kepala, wajah, atau wajah dulu baru tangan, tidak ada masalah. Dua-duanya apa? Sah. Dalilnya apa? Coba siapa yang bisa tahu dalilnya dari kisah Ammar bin Yasir? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ada yang tahu? Biasanya jomblo tahu, jomblo coba. Ada yang tahu? Dalilnya karena Ammar bin Yasir waktu dia bertayamum, kita kan sudah tahu tayamumnya sah, cuma berlebihan. Waktu dia bertayamum, dia asal yang penting badannya semua kena apa? Tanah, tanpa melihat apakah wajah dulu apa tangan dulu. Dan Nabi tidak tanya, waktu kamu balik-balik badan itu wajahmu dulu apa tanganmu dulu? Enggak. Yang penting semuanya kena tanah. Maka dengan demikian tidak wajib tertib menurut pendapat yang benar.
Maka seorang boleh bertayamum tangannya dulu baru kemudian apa? Wajahnya. Yang sunnahnya wajah dulu baru kedua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat masalah khilafiyah tapi inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Taib. Kemudian bab berikutnya babun atayammumu lil wajhi wal kaffain. Bab bahwasanya tayammum untuk wajah dan dua pergelangan tangan. Dua telapak tangan bagian atas. Berkata Al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana Hajjaj qala akhbarana Syu'bah 'anil Hakam an Dzarr an Ibni Abdurrahman Al-Abza Ibni Abdurrahman bin Abza an abihi qala Ammar bihadza. Kata dia Ammar melakukan demikian. Wa daraba Syu'batu biyadaihi al-ardha, maka Syu'bah kemudian memberi contoh bagaimana dilakukan Ammar tatkala tayammum, memukulkan kedua tangannya di tanah. Tsumma adnahuma min fihi, kemudian didekatkan kepada mulutnya. Ya. Kemudian tsumma masaha wajhahu, wajahnya wa kaffaihi, kemudian kedua telapak tangannya bagian atas. Wa qala Nadhar akhbarana Syu'bah, berkata Nadhar Syu'bah mengabarkan kepada kami Al-Hakam qala sami'tu Dzarran yaqul, aku mendengar Dzar berkata an Ibni Abdurrahman bin Abza qala Al-Hakam, berkata Al-Hakam wa qad sami'tuhu min Ibni Abdurrahman an abihi qala Ammar. Ini menguatkan sanad yang di atas. Ya, aku telah mendengar dari Ibni Abdurrahman dari ayahnya, dia berkata qala Ammar, yaitu Ammar yang mempraktikkan bagaimana cara berwudu. Kemudian cara bertayamum. Kemudian hadis berikutnya qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an Dzar an Ibni Abdurrahman bin Abza an abihi annahu syahida Umar. Bahwasanya Abdurrahman bin Abza menyaksikan Umar wa qala lahu Ammar. Ammar berkata kepada Umar, "Kunna fi sariyatin." Wahai Umar, tidakkah kau ingat kita dulu bareng-bareng dalam sariyah? Sariyah adalah pasukan perang kecil yang dikirim oleh Nabi untuk berperang. Beda dengan Ghazwah. Kalau Ghazwah yaitu peperangan dalam jumlah besar di mana Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut. Adapun Sariyah itu pasukan kecil yang Nabi tidak ikut dalam sariyah tersebut. Ya. Kelompok kecil untuk dikirim oleh Nabi untuk berperang. Kata Ammar, wahai Umar, bukankah kita pernah bareng-bareng dalam satu pasukan? Sariyah, pasukan kecil. Ya, wa qala tafala fihima. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Ammar bin Yasir memberi contoh dengan meniup debu tapi dengan tafal. Tafal itu disertai dengan sedikit air liur. Gitu. Jadi ada sedikit air liur yang keluar. Ya, dalam riwayat yang lain nafakha, sekedar ditiup tanpa ada air liur. Maka di sini ada khilaf, apakah disunahkan waktu kita meniup debu tersebut disertai dengan sedikit air liur? Kebanyakan riwayat tanpa ada tafal, tetapi dengan nafakha, cukup dengan meniupnya. Ya, tanpa harus ada air liur yang keluar. Dan ini dalil bahwasanya sunnah dalam tayammum cukup hanya sampai kepada wajah dan kedua tangan saja. Tidak sampai kepada lengan, tidak sampai kepada adud, di sini tidak sampai kepada ketiak. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir berfatwa dengan cara tayamum setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir berfatwa di zaman Umar. Ya Umar, tidakkah kau ingat bahwasanya Nabi pernah mengatakan begini cara tayamum? Ya. Dan ini juga dalil bahwasanya Ammar bin Yasir dan Umar sama-sama junub. Dua-duanya sama-sama apa? Junub. Dan mereka tidak membawa istri mereka. Karena sariyah itu perang tanpa bawa istri. Beda dengan peperangan bawa keluarga. Nabi selalu bawa keluarga. Tapi ini sariyah dalam kondisi tidak bawa apa? Istri. Dan ini menunjukkan terkadang seorang letih, dalam kondisi sangat letih, kemudian dia mengalami junub. Wallahu a'lam bishawab. Silakan azan. Baru kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lanjutkan. Berkata Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Syu'bah anil Hakam an Dzar an Ibni Abdurrahman bin Abza an Abdurrahman qala Ammar li Umar. Ammar bin Yasir berkata kepada Umar, ya, tama'aktu, aku pun mengguling-gulingkan badanku tatkala bertayamum, fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi berkata, yakfika
al-wajhu wal kaffan. Cukup harusnya wajah dan kedua telapak tangan saja. Ya, tidak perlu melakukan lebih daripada itu, ya. Kenapa? Karena ada sebagian ulama datang dalam sebagian riwayat dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, seluruh hadis-hadis yang datang tentang sifat tayammum semuanya dhaif kecuali dua hadis, dari hadis Abu Juhaim dan hadis Ammar bin Yasir. Selain daripada dua sahabat ini semuanya dhaif menurut Ibnu Hajar. Atau khilaf tentang kesahihannya, apakah dia marfu atau dia mauquf, hanya perkataan sahabat. Dan yang benar mauquf, bukan marfu, bukan perkataan Nabi tapi hanya perkataan para sahabat. Adapun hadis Abu Juhaim tentang hadis tayammum, maka disebutkan dua tangan, bukan kaffain. Kaf itu sampai sini. Kalau al-yad mutlak tangan. Wa amma hadis Ammar fawarada bi dzikril kaffain fi sahihain. Adapun hadis Ammar bin Yasir dalam sahihain menyebutkan sampai kedua telapak tangan. Di sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ternyata dalam sebagian riwayat dalam sunan-sunan, yaitu dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, yaitu sebut sampai mirfaqain. Ammar sampai di siku. Wa fi riwayatin ila nisfi dhira. Dalam sebagian riwayat dia bertayamum sampai setengah dhira. Ini namanya lengan bawah, sampai setengah lengan bawah. Wa fi riwayatin ilal abad. Dalam sebagian riwayat Ammar mencontohkan sampai ke ketiak. Sampai ke ketiak. Dari seluruh riwayat-riwayat ini yang benar adalah cuma sampai apa? Kedua tangan. Ada yang mengatakan bahwasanya mungkin datang setelah itu hadis-hadis Nabi menjelaskan akan bolehnya sehingga memansuhkan hukum sebelumnya. Namun ini kurang kuat karena Ammar bin Yasir berfatwa setelah wafatnya Nabi dengan cara tayamum cuma sampai di mana? Cuma sampai di telapak tangan. Tidak sampai sini, tidak sampai siku, tidak sampai ketiak. Namun jika ada yang melakukannya dengan tayamum sampai ke siku, sampai ke ketiak, kita bilang tayamumnya sah. Cuma menyelisih sunnah yang lebih benar. Ya. Tapi kita bilang sah. Terlebih lagi ada hadis-hadis yang datang dengan lafal demikian. Namun lafal yang datang dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim lebih kuat. Wallahu alam bissawab. Baik. Sampai di sini saja. Ya, itu yang terakhir. Masih ada dua riwayat. Qala haddatsana Muslim, qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an Dzar an Ibni Abdurrahman qala syahidtu Umar faqala lahu Ammar wa saqal hadits sama. Kemudian Abdurrahman bin Abza menyampaikan, aku menyaksikan Umar berkata, Ammar berkata kepadanya. Hadisnya sama. Riwayat berikutnya qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar. Ini Imam Bukhari membawakan dari jalur yang lain untuk menguatkan hadis tersebut. Tidaklah dia mengulangi kecuali ada faedah, yaitu dia menyebutkan dari jalur gurunya yang lain. Qala Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah al-Hakam an Dzar an Ibn Abdurrahman bin Abza an abihi qala Ammar fadaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-ardha famasa wajhahu wa kaffaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memukulkan tangannya ke tanah, kemudian Nabi mengusap wajahnya dan kedua tangannya, ya. Baik, demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena hadis berikutnya hadis yang sangat panjang, ya. Atau tidak, ya. Nanti kita tunda insyaallah. Pertanyaan, Ustaz, ada seorang lelaki menikahi wanita muallaf, dinikahkan oleh wali hakim karena tidak ada keluarganya yang muslim. Apakah pernikahannya sah karena tidak di KUA, wali hakimnya seorang ustaz? Seharusnya kalau namanya wali hakim, yaitu adalah di KUA, ya. Maka seorang tatkala menikah dengan muallaf, maka dia berusaha pergi ke wali hakim, maksudnya ke KUA dengan resmi. Kecuali kalau ternyata KUA tidak menerima dengan berbagai macam alasan, ya, yang tidak syar'i misalnya, ya, maka dia boleh menikahkan di sisi seorang ulama yang diakui oleh masyarakat. Diakui oleh masyarakat. Dan ini juga terjadi misalnya bukan di Indonesia, misalnya di luar negeri, misalnya di negara-negara kafir yang di situ tidak ada wali hakim semuanya apa? Kafir. Maka bagaimana dia menikah? Ya, orang tuanya tidak ada, dia masuk Islam, maka menikah di markas-markas Islam.
Sewa markas tersebut ada ustadznya yang menikahkan sebagai pengganti wali hakim. Tapi kalau proses di Indonesia harusnya dibawa kepada KUA. Kalau bisa maka itu dikerjakan. Kalau ternyata tidak bisa baru kemudian ke ustadz yang ada yang diakui oleh masyarakat untuk menikahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mempunyai ibu yang sudah sangat tua dan beliau memakai popok dewasa karena beliau sudah sakit sulit untuk berjalan. Pertanyaan ana, apakah beliau perlu melepas popok tersebut ketika salat? Ya. Kalau memang bisa memungkinkan dilepas, maka dilepas. Kalau memang berat terus selalu keluar menetes air, menetes kotoran terus, maka dia dapat uzur. Ya. Lihat kondisi dia. Kalau ternyata dia tidak keluar terus kotorannya tiap saat, maka hendaknya diganti. Ya. Untuk dia salat. Tapi kalau setiap 5 menit, setiap seperempat jam keluar kotoran, itu susah untuk selalu mengganti. Maka dia boleh salat meskipun dalam kondisi memakai popok. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saat di pesawat mana lebih baik? Salat pada waktunya atau tunggu pesawat mendarat? Dan tadi Ustaz baca surat apa waktu maghrib? Karena air mata saya keluar, padahal tidak mengerti. Kalau orang salat di pesawat, kalau bisa dia jamak dan waktunya belum keluar, dia jamak ta'khir di tempat tiba itu lebih baik. Karena kalau dia jamak ta'khir, berarti dia salat dengan sempurna. Yaitu dia di atas tanah berdiri, kemudian menghadap kiblat, ya, lebih sempurna. Berbeda kalau kita pesawat Indonesia enggak ada tempat musholla di pesawat kecuali Saudi Airlines. Kalau Saudi Airlines saya senang salat di atas karena salatnya bisa berdiri dan menghadap kiblat. Kalau di Indonesia salat di atas pesawat, maka kalau bisa ditunda dan tidak keluar waktu salat, maka kita jamak takhir. Tapi kalau kita tunda ternyata keluar waktu salat, maka kita salat meskipun dalam kondisi duduk. Ya. Adapun surat yang dibaca tadi adalah dalam surat Az-Zumar, ya, di akhir dari surat Az-Zumar. Apakah tisu basah bisa digunakan untuk berwudu? Bila dibolehkan, mana yang utama, itu atau tisu basah? Tisu basah tidak bisa karena air yang digunakan untuk berwudu harus mengalir, mengalir. Namanya ghusl atau ghuslu. Al-ghusl dalam bahasa Arab sudah pernah saya jelaskan. Al-ghusl adalah air yang mengalir. Ya. Makanya kalau cuma pakai kispray begini saja tidak boleh. Harus ditumpahkan baru kemudian dialirkan. Ya. Harus ditumpahkan baru kemudian dialirkan. Baru disebut dengan al-ghusl. Karena yang diwajibkan dalam wudu adalah al-ghusl itu membasuh, ya, bukan mengusap, ya, bukan disemprot, tapi apa? Membasuh. Adapun seorang misalnya dia berwudu, kemudian dia nyalakan keran, dia taruh air begini aja sah meskipun dia tidak gosok. Karena air sudah apa? Mengalir di anggota tubuhnya. Adapun kispray cuma semprot, air tidak mengalir. Cuma basah. Adapun tisu basah tidak bisa tentunya, ya. Cuma tisu basah gini maka itu bukan air yang mengalir. Bolehkah bertayamum di mana sedang melakukan safar dan didapati air hanya saja airnya tidak mencukupi? Iya, kalau air ternyata tidak mencukupi hanya sekedar untuk keperluan masak atau untuk minum maka tayamum. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.